Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur dari kelas B26 akan mempresentasikan analisis dokumen kurikulum MI Nurul Islam 5 Pamekasan. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pengembangan kurikulum PJJ PAI kelas B26 dengan dosen pengampu Dr. Roshida Nurul Anwar, SPD MPDI. Di sini saya akan sedikit menguraikan profil MI Nurul Islam 5. MI Nurul Islam 5 adalah sekolah dasar swasta yang berlokasi di Dusun Guluan, Desa Tambujung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Sekolah ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan terakreditasi C. Visi dan misi MI Nurul Islam 5. Visi, terwujudnya peserta didik yang unggul dan kompeten dalam bidang IMTAK dan IPTEK yang mampu bersinergi serta menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Misi, menggunakan pembelajaran melalui pendekatan teoritis dan aplikatif. Melaksanakan KBM yang berstruktur, efektif dan optimal. Mengembangkan kreativitas melalui ekstrakurikuler dan mengoptimalkan nilai-nilai yang bernuansa keislaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang akan saya analisis pada kurikulum MI Nurul Islam 5. Aspek yang pertama ialah analisis kurikulum berdasarkan aspek relevansi. Kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum K13 disusun untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tercermin dalam fokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tantangan global dan kebutuhan masyarakat, seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkomunikasi. Selain itu, kurikulum ini juga berperan dalam meningkatkan iman dan akhlak yang mulia, yang sangat penting dalam konteks pendidikan agama. Secara keseluruhan, kurikulum K13 DMI Nurul Islam 5 menunjukkan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter, penyesuaian terhadap perkembangan global, serta fokus pada persiapan dunia kerja, kurikulum ini berpotensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat madrasah. Yang kedua ialah analisis kurikulum berdasarkan aspek koherensi. Koherensi dalam kurikulum merujuk pada sejauh mana komponen-komponen kurikulum saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Komponen-komponen dalam kurikulum K13 saling berhubungan dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Struktur kurikulum mencakup mata pelajaran yang diintegrasikan melalui pendekatan tematik, sehingga setiap mata pelajaran dapat saling melengkapi dan memperkuat pemahaman peserta didik. Sebagai contoh, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi bekerja sama dengan mata pelajaran estetika untuk meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah serta apresiasi terhadap keindahan. Dalam konteks kurikulum K13, DMI Nurul Islam 5 menunjukkan tingkat koherensi yang baik antara komponen-komponennya dengan adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan pembelajaran integrasi antar mata pelajaran pengembangan karakter serta penyesuaian dengan kebutuhan lokal dan global. Kurikulum ini mampu mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga memiliki karakter
dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Yang ketiga ialah analisis kurikulum berdasarkan aspek fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kurikulum merujuk pada beberapa besar kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ke-13 menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi dan karakteristik peserta didik. Ini terlihat dalam pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan potensi, minat, dan kebutuhan siswa, serta keragaman karakteristik. Dengan demikian, para guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dan materi pelajaran sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan spesifik siswa. Dalam konteks kurikulum ke-13, DMI 065 menunjukkan fleksibilitas yang cukup tinggi dalam menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Dengan integrasi nilai-nilai budaya dan sosial, muatan lokal dan global, evaluasi dan umpan balik, partisipasi stakeholders, serta fokus pada keadilan dan kesetaraan gender. Kurikulum ini memungkinkan penyesuaian yang tepat untuk memenuhi kebutuhan individual peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat belajar secara maksimal dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yang keempat ialah kurikulum berdasarkan aspek efisiensi. Efisiensi dalam kurikulum berkaitan dengan seberapa optimal alokasi waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alokasi waktu dan sumber daya dalam kurikulum ke-13 diatur secara sistematis dengan 1 jam pelajaran, ditetapkan selama 35 menit dan jumlah minggu efektif dalam setahun pelajaran berkisar antara 34 hingga 38 minggu. Namun efisiensi pelaksanaan juga bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk ketersediaan sumber daya pendidikan dan dukungan dari pihak sekolah. Kurikulum ke-13 DMI 095 menunjukkan upaya yang baik dalam menciptakan efisiensi melalui alokasi waktu dan sumber daya yang optimal, dengan penjadwalan yang jelas, penggunaan sumber daya manusia, dan material yang tepat. Penerapan metode pembelajaran efektif, aktif, serta evaluasi yang berkelanjutan. Kurikulum ini berpotensi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif. Penyesuaian dengan kondisi lokal juga menambah nilai efisiensi dalam pelaksanaan kurikulum ini. Dan yang kelima ialah analisis kurikulum berdasarkan aspek evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum adalah proses penting untuk mengukur pencapaian pembelajaran peserta didik. Mekanisme evaluasi dalam kurikulum ke-13 mencakup berbagai jenis penilaian untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Evaluasi dilakukan tidak hanya di akhir pembelajaran, tetapi juga secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan peserta didik. Penilaian ini mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan siswa. Mekanisme evaluasi dalam kurikulum ke-13 DMI Nurul Islam 5 dirancang secara komprehensif untuk mengukur pencapaian pembelajaran dengan efektif melalui berbagai jenis evaluasi, alat penilaian yang beragam, kriteria yang jelas, serta umpan balik yang konstruktif. Kurikulum ini memastikan bahwa proses pembelajaran dapat dipantau dan ditingkatkan sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini sangat penting
untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan yang menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan unggul. Dari beberapa aspek yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan secara keseluruhan, kurikulum K13 MI Nurul Islam 5 mencerminkan relevansi, koherensi, fleksibilitas, efisiensi, dan mekanisme evaluasi yang efektif. Namun, keberhasilan implementasinya di lapangan tetap menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Kurikulum K13 di MI Nurul Islam 5 tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Dengan pendekatan yang holistik ini, kurikulum ini mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang kompeten dan berkarakter dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.